Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak sekalian. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Ranto mau menyisipkan materi yang sempat terlewat. Jadi di web e-learning sudah sampai bab 3 substansi genetika, silakan bisa diakses. Tapi ada satu materi yang di metabolisme kemarin sempat terlewat, yaitu di anabolisme ya. Jadi sama respirasi anaerob terlewat, enggak apa-apa. Ini saya sampaikan. Jadi di bahasan kali ini Pak Ranto akan menyampaikan tentang materi respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Kalau yang respirasi aerob jelas kalian sudah pelajari di pertemuan beberapa minggu lalu ya. Jadi ada 4 tahapan di respirasi aerob ya, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs serta transfer elektron. Nah, ini adalah respirasi anaerob. Bedanya apa? Kalau respirasi aerob itu butuh oksigen, jelas. Tapi kalau anaerob, respirasi ini sama prosesnya pemecahan karbohidrat, tapi tidak memerlukan oksigen. Ya, atau kita kenal dalam istilah biologi yaitu fermentasi. Itu adalah respirasi anaerob. Ya. Tujuannya untuk respirasi anaerob ini karena sama, yaitu untuk memperoleh energi. Cuma prosesnya jauh lebih cepat. Tapi energi yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Itu untuk ini ciri-ciri dari respirasi anaerob ya. Atau tidak memerlukan oksigen bebas jelas karena anaerob ya. Ada an-nya berarti tidak. Kemudian menggunakan asam pirufat. Ini asam pirufat ini di dalam dalam tahapan glikolisis, nanti juga di anaerob ada tahapan glikolisis. Nah, kemudian dilakukan oleh organ-organ yang kekurangan oksigen. Nah, karena prosesnya cepat, maka biasanya ini ditempuh ketika tubuh atau mungkin butuh energi dalam waktu cepat, sehingga dilakukan respirasi anaerob. Energi yang dihasilkan hanya 2 molekul ATP, ini jauh lebih sedikit, bisa kita bandingkan dengan yang aerob. Kalau 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP, tapi karena ini hanya menghasilkan 2 ATP saja. Kemudian tahapannya jauh lebih sederhana. Nah, yang akan kita bahas di anaerob itu kan nanti ada yang pertama adalah fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini termasuk dalam respirasi anaerob karena untuk membentuk suatu ini alkohol itu untuk menghasilkan 2 ATP ya. Di sini dalam fermentasi alkohol itu glukosa akan dipecah menjadi 2CO2 plus ini 2C2H5OH ini adalah etanol dan 2 ATP. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini. Nah, jelas yang melakukan bukan, kalau ini adalah mikroorganisme. Saccharomyces cerevisiae bisa kita temukan atau bisa kita pelajari dalam proses pemanfaatannya dalam proses pembuatan tape. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita mengenalnya ragi. Jadi dalam proses pembuatan tape itu terjadi fermentasi alkohol. Makanya tape itu semakin lama kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Dalam proses itu, nah ini saya jelaskan yang bagian bawah ini, glukosa tadi ya akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, proses ini pengubahan glukosa menjadi asam pirufat itu kita kenal dengan proses glikolisis. Di mana dalam proses glikolisis itu dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 2 NADH. Kemudian nanti 2 asam pirufat itu akan dipecah atau diubah lagi menjadi 2 asetaldehid. Nah, jadi dalam proses pemecahan ini ya, ini kan memanfaatkan ini ya, 2 NADH ini untuk menghasilkan 2 asetaldehid sehingga di sana dihasilkan 2 CO2. Jadi ada karbon dioksida yang dihasilkan. Kemudian dari 2 asetaldehid akan
ubah menjadi 2 etanol, ya. Jadi saya ulangi, glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat, 2 asam pirufat berubah menjadi asetaldehid, ya, hasil sampingnya adalah 2 CO2, kemudian proses 2 NADH ini juga dimanfaatkan untuk pelepasan, elektronnya, hidrogennya, 2 asetaldehyд akan diubah menjadi 2 etanol. Jadi hasil akhirnya adalah fermentasi alkohol itu menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2, karbon dioksida. Jadi makanya, kalau tape itu hangat karena di sana ada unsur karbon. Ya, itu. Jadi ini hasilnya. 3 ini diingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Beda dengan fermentasi alkohol, kalau asam laktat, terjadinya di sel otot di tubuh kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena, tubuh kekurangan energi, sehingga kalau harus menunggu dari proses respirasi yang aerob, maka tahapannya akan lama, sehingga ditempuh dengan melakukan respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat biar cepat. Ini terjadi ketika tubuh kita dalam aktivitas yang tinggi. Misalnya kita sedang lari-lari atau sedang berolahraga lain yang di situ terjadi, kebutuhan energi yang besar. Nah, sementara dari proses respirasi biasa yang kita bernafas itu tidak mencukupi, maka ditempuh dengan respirasi anaerob ini. Karena apa? Karena respirasi anaerob ini prosesnya jauh lebih cepat, ya, untuk bisa menghasilkan ATP ini. Ya, ini istilahnya kita kasarkan, jalan pintas untuk bisa menghasilkan ATP, ya. Tapi ada efek sampingnya. Ketika proses ini terjadi, maka ada produk samping yang dihasilkan yang itu asam laktat. Asam laktat itu ketika dia tertimbun di dalam tubuh kita, di persendian misalnya, itu akan menimbulkan rasa pegal. Makanya kalau kita jarang berolahraga, kemudian tiba-tiba berolahraga atau beraktivitas yang tinggi, akan terasa pegal-pegal karena di situ terjadi, fermentasi asam laktat. Timbunan asam laktat inilah yang menyebabkan rasa pegal di dalam tubuh. Apakah bisa dihilangkan? Bisa. Ya, asam laktat yang, terakumulasi di dalam tubuh kita bisa kita hilangkan atau kita urai, ada beberapa cara. Ada proses pemijatan, kemudian ada misalnya diolesi dengan balsem, ya, balsem atau mungkin minyak urut dan lain sebagainya, dipijat, diurut. Nah, itu sebenarnya adalah proses penguraian atau memecah asam laktat. Jadi betul sekali kalau orang pijet itu menghilangkan rasa capek atau pegal-pegalnya, iya, secara biologis bisa diterangkan seperti itu. Ya karena di situ biar terpecah ini asam laktatnya. Atau mungkin mandi dengan air hangat. Pokoknya sesuatu yang agak panas lah, agak hangat lah. Jadi, dengan mandi air hangat mungkin akan lebih 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 pegel-pegelnya lebih hilang karena tadi terjadi penguraian asam laktat. Itu salah satu cara untuk beberapa cara untuk mengurai asam laktat atau sehingga tubuh kita mungkin tidak pegel-pegel lagi. Ataupun dengan cara aktivitas yang sama. Ketika, kita berolahraga, ya, sebelumnya mungkin jarang olahraga, terus olahraga itu badan akan pegel-pegel. Nah, cara mengatasinya aja, lakukan rutinitas yang sama. Ketika kita bisa berolahraga dengan teratur, maka nanti asam laktat itu akan terurai dengan sendirinya. Itu adalah. Nah, sekarang kita, masuk ke reaksinya. Nah, reaksinya seperti ini, ya. Jadi saya katakan tadi terjadinya di sel-sel tubuh kita, di sel otot terutamanya. Kemudian hasil sampingnya jelas. Kalau di, fermentasi asam laktat jauh lebih singkat lagi atau lebih sederhana lagi. Di situ glukosa, ya, glukosa itu akan diubah menjadi 2 asam pirufat, namanya proses glikolisis, kemudian 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Itu proses fermentasi asam laktat. Hasilnya apa? 2 asam laktat dan 2 ATP. Sebenarnya utamanya adalah menghasilkan 2 ATP ini. Itu untuk yang, respirasi anaerob. Jadi ada 2 ini, kalian coba pelajari lagi, nanti putar ulang lagi video ini ketika memang kalian lupa atau mungkin, apa istilahnya, masih belum bisa memahami, silahkan diputar ulang, itu.
Kemudian kita masuk ke anabolisme. Ya. Anabolisme kemarin kita pelajari adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, contoh reaksi yang terjadi pada proses anabolisme adalah proses fotosintesis. Ya. Proses fotosintesis itu kan reaksinya adalah di sini H2O, ya H2O. Nah, H2O plus 6CO2 nanti akan dihasilkan, ini ada kesalahan reaksi, saya luruskan dulu. Nah, ini harusnya 6 ya. Jadi di anabolisme karbohidrat di proses fotosintesis ini reaksinya ya, jadi 6H2O. 6H2O itu berarti air ya. Air itu kan diserap dari tanah oleh akar. Kemudian 6CO2, CO2 itu diserap dari udara lewat stomata daun ya, dicerap. Kemudian nanti akan diubah menjadi C6H12O6, itu glukosa. Kemudian menghasilkan juga oksigen. Nah, proses ini akan dibantu oleh energi dari cahaya matahari. Kita kenal dengan proses fotosintesis. Foto itu kan cahaya. Nah, tempatnya di mana? Kalau di dalam tumbuhan tempatnya di kloroplas. Nah, struktur kloroplas ya, itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah stroma. Ya, stroma, kemudian ada tilakoid, ya, kemudian ada grana. Nah, tilakoid dan grana ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya kalau kumpulan dari beberapa tilakoid itu akan membentuk namanya grana. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ini adalah struktur kloroplas. Jadi ini yang namanya tilakoid itu yang ini, yang tumpukan ini. Yang satunya ini namanya tilakoid, kalau bertumpuk namanya grana. Nah, di fotosintesis itu ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jelas kalau terang itu kan membutuhkan cahaya, kalau gelap berarti prosesnya tidak tergantung pada cahaya. Nah, jadi di reaksi terang, nah ini kita reaksi terang dulu. Saya jelaskan secara singkat biar kalian tidak bingung. Terjadinya di grana atau di membran tilakoid. Boleh ada beberapa literatur yang menyebutkan di grana, ada yang di tilakoid, kan sama. Karena kan kumpulan dari tilakoid ya grana itu. Nah, ya, kemudian faktor proses yang terjadi reaksi terang itu kloroplas ini kan akan menyerap cahaya matahari. Ya, cahaya matahari, ingat-ingat. Cahaya matahari yang paling efektif adalah warna nila dan merah. Itu paling benar. Karena warna hijau justru nanti dipantulkan. Ingat-ingat kalau misalnya kalian ketemu soal warna yang tidak efektif atau yang justru akan dipantulkan dan tidak digunakan dalam proses fotosintesis, itu adalah warna hijau. Ya. Kalau dalam prinsip fisika, ketika kita melihat suatu benda itu berwarna hijau, berarti warna hijau itu dipantulkan ke mata kita. Sama, ketika kita melihat daun itu warnanya hijau, salah satu faktornya karena warna hijau dari cahaya matahari kena daun itu dipantulkan sehingga warnanya hijau. Seperti itu salah satunya. Tapi memang di situ ada unsur klorofil juga ya, yang membuat daun itu berwarna hijau. Tuh. Kemudian energi cahaya matahari inilah yang digunakan untuk memecah air. Salah satu tumbuhan ini bisa memecah air, namanya proses fotolisis. Ya. H2O diubah menjadi 2H2 plus O2. Nah, kemudian H2-nya yang lepas ini akan ditampung oleh NADP. NADP ya. Kemudian akan membentuk 2 NADPH. Ya, 2N. Kemudian juga terjadi proses namanya fotofosforilasi. Dalam proses fotofosforilasi ini di reaksi terang itu akan terbentuk ATP. Ya. Nah,
Berarti apa sih hasil dari reaksi terang ini? Ada 3. Ya. Yang pertama jelas ada oksigen. Ingat-ingat, oksigen tadi dihasilkan dari fotolisis air. Kemudian ada 2 NADPH. NADPH, kemudian ada 2 ATP atau ATP ya. Nah, setelah reaksi terangan akan berlanjut ke reaksi gelap. Ya, reaksi gelap. Jadi prosesnya membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang. Tuh, jadi kalian pahami itu. Proses untuk reaksi gelap itu membutuhkan komponen atau zat yang dihasilkan di reaksi terang, yaitu NADPH dan ATP. Itu. Nah, di reaksi gelap kalau yang reaksi terang tadi terjadinya di membran tilakoid dan grana, kalau reaksi gelap terjadinya di stroma. Ya, stroma. Ya. Nah, di ATP dan NADPH di reaksi terang, ya, ini akan digunakan dalam yang namanya siklus Kelvin. Reaksi gelap itu dikenal dengan istilah siklus Kelvin. Ya. Jadi prosesnya, ya, ada namanya fiksasi terlebih dahulu. CO2 itu diikat, ya, oleh RUBP, difiksasi oleh RUBP. RUBP itu apa sih? Ribulosa bifosfat. Ya. Kemudian setelah terjadi fiksasi, RUBP plus CO2 akan terbentuk senyawa namanya 2-fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA ini akan menerima gugus fosfat, ya, 1 fosfat lagi dari ATP tadi yang dihasilkan dari reaksi terang. Kemudian akan juga menerima elektron dari NADPH membentuk 12 PGAL. Ya, jadi urutannya RUBP plus CO2 menjadi PGA, ya. PGA ini akan berubah menjadi PGAL, 12 PGAL karena ada penambahan fosfat dan elektron dari NADPH. Nah, 12 PGAL, ya, itu yang 10 akan kembali menjadi RUBP. Ini balik karena siklus Kelvin, ya, tadi itu muter. Kemudian yang 2 PGAL kan ada 12 tadi, 10-nya kembali ke RUBP. Kemudian yang 2 ini akan diubah menjadi glukosa. Ya, karbohidrat itu, ya, C6H12O6 ini glukosa 6 fosfat itu nanti di situ. Kalau proses ini, siklus Kelvin inilah yang nanti menggambarkan proses terjadinya reaksi gelap. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasan ini. Siklus Kelvin. Ya. Jadi di siklus Kelvin ini, ya, tadi kan RUBP, ya, masuk CO2 namanya proses fiksasi menjadi PGA. PGA, ya, karena ada penambahan fosfat dari ATP, kemudian hidrogen dari NADPH akan menjadi PGAL, 12 PGAL. 12 PGAL itu yang 10 kembali menjadi RUBP, ya. Ini proses regenerasi, ya. Kemudian yang 2 PGAL menjadi glukosa. Itu adalah proses namanya siklus Kelvin. Nah, hasilnya kan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan tadi di reaksi fotosintesis di mana dihasilkan C6H12O6 glukosa, jadi jawabannya jelas ini ada di reaksi gelap siklus Kelvin. Di mana dihasilkan 6O2 itu berarti dia di reaksi terang. Jadi kalian bisa pahami itu. Oke, itu ya. Jadi diingat-ingat kembali, dipelajari lagi materi ini, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, silahkan nanti ditanyakan. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini, anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.